Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balagha risalah wa adal amanah wa nasaha al ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala petunjuknya, hidayahnya, inayahnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita menuju kepada kebaikan. Di antaranya adalah menuntut ilmu. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Sebelum saya bahas lebih lanjut tentang kajian kita yang berikutnya, kemarin muncul pertanyaan setelah kajian, apa dalil yang menunjukkan dalam hadis Nabi SAW, waladin salihin yad'ulah, ini bukan sekedar hanya anaknya saja, tapi yang lainnya juga bisa, dari mulai muridnya, kemudian anak asuh dan lainnya bisa mendoakan mereka, dan disebut sebagai anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Ya ikhwah, ada beberapa dalil, di antaranya kisah Imam Syafi'i yang sangat masyhur, di mana Imam Syafi'i bertemu dengan anak gurunya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, sesungguhnya aku mendoakan bapakmu. Ya, kenapa masuk ke dalam doa? Karena Imam Syafi'i menyebutkan bapak di sini bukan sekedar orang tua secara langsung, tapi adalah gurunya merupakan bapaknya secara tidak langsung. Maka di sini masuk, dan Imam Syafi'i memahami ini masuk ke dalam semua anak, baik anaknya kandung ataupun secara tidak langsung. Jelas? Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah ini dalam fatwanya, ini fatwa Nurun al-Darb, kita lihat di sini disebutkan, fa inna waladun salih waridun fil hadits alladhi dzakartahu yashmul waladul mubashir au auladul aulad au ahfadahum kama yashmul untha wa ahfadaha. Fajaa fi syarhi riyadhus salihin li Syekh Al-Utsaimin, dikatakan waladun salihin yad'ulah waladun yashmulun dzakarun au wa untha, yakni ibn wa bin, yashmul ibnuka lisulbika wa ibnatika lisulbika wa abna'i abna'ika wa abna'i banatika wa banati abna'ika wa banati banatika ilal akhir. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, dikatakan dalam fatwanya bahwa yang dimaksud ya waladun saleh adalah bukan sekedar anak secara langsung, tetapi apa? Cucu, cicit itu juga termasuk. Jadi doa-doa mereka nih yang di bawah-bawah kita, doain kakeknya nyampe enggak? Nyampe. Ya. Maka ini termasuk turunan, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini yang kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kenapa? Syekh Shalih Al-Utsaimin ya mengambil dalil walladzina ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Orang-orang yang datang setelahnya mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman. Ini secara umum yang mendahului kami dalam keimanan. Masuk banyak orang di situ. Maka dalil ini menunjukkan ya, fa wasafallahu haula'il akhyar bi annahum yad'u li anfusihim
wa li ikhwanihim alladzina sabaquhum bil iman. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin mentafsir ayat ini dengan mengatakan apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang taat, orang-orang yang baik dengan mengatakan mereka mendoakan diri mereka sendiri dan orang-orang saudaranya yang mendahului mereka dalam keimanan. Ini yang bentuknya jauh lebih luas ya ikhwah. Ya. Makanya kemudian di akhir fatwanya coba kita lihat. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan falau anna ahadan minan nas. Ya, kalau seandainya seseorang dari manusia ghairul ab wal ibn, selain bapak atau anak, selain, bicaranya apa? Bicaranya nggak keluarga, ini bicaranya di luar keluarga. Kemudian apa? Ahdath thawab, dia menghadiahkan pahala al-qarabah ila ahadil muslimin, dengan mendekatkan diri kepada Allah, dihadiahkan kepada salah seorang muslim, fa inna dzalika yanfa'uhu, maka itu bermanfaat untuk yang dikasih tadi. Jelas. Jadi ada seseorang melakukan amal soleh, contoh haji dan umroh yang umumnya nih. Kemudian diberikan tuh pahalanya buat siapa? Seseorang yang diniatkan sama dia. Itu orang hanya dikenali bahwa itu orang muslim dan dia hanya mengenali sesaat saja. Kemudian dihadiahkan nih. Nyampe enggak? Nyampe. Subhanallah ya ikhwah. Ya. Au annaka hajjta an sahsin laisa min abaika wa ummahatika nafa'uhu dzalik. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan secara jelas, engkau berhaji untuk seseorang yang bukan bapak ibumu sendiri, maka itu bermanfaat untuk yang kau hajikan tadi. Ya. Wa kadzalika law i'tamarta anhu, begitu juga kalau seandainya engkau berumroh atas nama mereka, wa tasaddaqta anhu, kalau engkau bersedekah atas nama mereka, fa innahu yanfa'uhu ala qaulir rajih, dan itu bermanfaat baginya atas pendapat yang paling kuat. Ya. Maka ya ikhwah, dari sini menunjukkan bahwa para ulama menjelaskan bahwa ketika seseorang melakukan amalan diniatkan untuk orang lain, nyampe enggak? Sampai. Ya. Ini yang pendapat yang rajih, dan ini bisa kita dapati di situs ini. Nanti mau foto dilihat bisa dapatin di situ ini. Bahkan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan awal dan salihin yad'u lahu sama sawa'un kana. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam fatwanya, sama saja ya, anaknya sendiri ya, min sulbihil mubashir, dari turunannya secara langsung, au mimman huwa nasluhu, atau dari turunannya enggak secara langsung, dari bawahnya, sawa'un kana abna'uhu, anak laki-lakinya atau perempuannya, li'anna haula kulluhum auladuhum, karena semua mereka disebut dengan anak, baik yang dekat ataupun yang jauh. Dikatakan abnaun lahul al-qarib au ba'id, yang dekat ataupun yang jauh, masuk semua dalam dalil ini. Jelas. Inilah yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat itu begitu luar biasa. Begitu mudahnya seseorang mendapatkan kebaikan-kebaikan ketika mereka mendapatkan doa kaum muslimin, ya, maka mereka mendapatkan kebaikan dari situ. Ketika seseorang beramal untuknya, maka mereka mendapatkan kebaikan di situ. Maka sering seseorang bertanya, boleh enggak seseorang menghajikan dan mengumrohkan atas nama orang lain yang dia enggak kenal secara langsung, tapi diminta sama keluarganya, bisa enggak? Dalilnya jelas ya ikhwah. Maka ini merupakan marja dan dalil yang kemudian para ulama menjelaskan secara gamblang tentang permasalahan ini. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Syafaat kita sudah bahas ya. Musibah sudah belum? Musibah belum selesai kayaknya. Ya. Rasulullah SAW mengatakan
Ini yang kita belum bahas. Ya, kata Rasulullah mengatakan la tasubbu humma. Janganlah kalian menghina apa? Mencela humma. Humma itu apa? Sakit panas dulu. Ya. Kenapa? Fa innaha tudhibu khotoya bani Adam. Karena sesungguhnya itu akan menghilangkan dosa anak-anak Adam, kama yudhibul kir khabathal hadid. Sebagaimana kir itu pandai besi, menghilangkan karatnya besi. Kepandai besi itu kalau ngilangin karatnya besi, ada sisa atau dihilangin total? Dihilangin total atau ada sisa? Total dikikis. Makanya sampai digambarkan seperti itu. Ya ikhwah, masaib ini saya pernah bahas ini enggak? Coba perhatikan baik-baik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu ngasih kita penghapusan dosa, diantaranya dari musibah, dengan secara detail. Ya. Kita lihat, ambil hadis Nabi SAW ya, yang diriwayatkan Imam Muslim. Ya. Coba perhatikan. Yang pertama, ini semua hadis yang kita baca semua diriwayatkan Imam Muslim secara detail. Disebutkan ma min muslim yusibuhu adha. Ya. Tidak ada seorang muslim yang tertimpa apa? Cobaan min marad fama siwa dzalik, fama siwa, dari sakit atau selainnya, ya. Maka kemudian apa? Illa hattallahu bihi sayyiatihi kama tahuttu asyajaratu warqaha. Maka kecuali Allah Subhanahu wa taala dihapuskan baginya apa? Dosa-dosanya. Digambarkan seperti pohon yang menggugurkan daunnya, satu. Tapi pasti. Jelas? Itu satu sisi. Kemudian dalil yang lain. Ini dalil satu dengan yang lainnya melengkapi. Disebutkan yang berikutnya adalah ma yusibul mu'min min syaukatin. Tahu syaukah? Istilah kita apa syaukah? Duri. Ditusuk duri itu gimana rasanya? Mirip-mirip gigit semut. Betul enggak? Karena kita nggak bicara duri yang nusuk banget, enggak. Duri tusuk biasa aja kayak gigit semut kan. Ya. Tapi itu disebut dengan musibah. Ya, ketika seseorang terkena itu, fama fauqaha, atau yang lebih dari itu. Maka apa yang lebih dari itu? Ya, illa rafa'ahullah bihad darajat, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Bayangin, kena musibah diangkat derajatnya sama Allah. Setelah diangkat derajatnya, au hatta anhu biha khati'ah, atau Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahannya. Kemudian di dalam dalil yang lainnya, coba perhatikan lagi, dikatakan dalam riwayat Imam Muslim juga, ma min musibatin yusabu bihal muslim, tidaklah musibah yang menimpa seorang muslim illa kufira itu dihapuskan sama biha anhu hatta syaukatin yushakuha, kecuali Allah akan menghapuskan walaupun dengan duri yang nusuk dia. Nah, hadis yang terakhir ya disebutkan ketika seseorang tadi ya terkena musibah, Allah akan tambahkan pahala. Jadi disebutkan ma min syai'in yusibul mu'min, tidaklah segala sesuatu menimpa seorang mukmin, judulnya musibah, hatta syaukatin tusibuhu, sampai duri yang nusuk, illa kataballahu laha bihasanah, kecuali Allah tuliskan dengannya kebaikan, dikasih pahala. Jadi kalau kita ringkas nih hadis ini semuanya, maka orang mukmin yang kena musibah kena dapat 3. Dihapuskan dosa, ditambah pahala, diangkat derajat. Kebayang ya ikhwah? Jadi dapat kebaikan dari berbagai segi. Pertanyaannya, kenapa harus dengan musibah? Bahkan musibah yang Allah kasih dengan kemudahan yang Allah kasih itu 1:2. Tahu 1:2? Banyakan mana? Banyakan kemudahan atau musibahnya? Kemudahan. Dalilnya apa? Fa inna ma'al
usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ayatnya diulang 2 kali kan? Artinya dalam tafsir Ibnu Katsir, setiap satu kesusahan bersamanya Allah berikan 2 kemudahan. Allah menghendaki dari dalil ini, menghendaki kita mudah. Kata Allah apa? Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kalian kemudahan secara jelas. Kenapa harus dengan musibah? Karena musibah adalah peringatan seseorang untuk kemudian tidak lupa sama Allah. Karena manusia ini tempatnya salah, maka khata' wan nisyan. Mereka gampang lupa. Maka untuk supaya ngerem dari lupanya pakai apa? Musibah, dibalikin lagi sama Allah. Itu makanya musibah ini adalah rahmat sebenarnya. Kalau kita masih direm pakai musibah, maka bersyukur Allah masih perhatian sama kita. Makanya disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri mengatakan tentang masalah pandangan orang antara musibah sama kemudahan. Kata Imam Hasan Al-Basri, ketahuilah bahwa seseorang yang ketika mereka diberikan kesehatan atau kelapangan dan mereka tidak melihat itu sebagai cobaan, kemudian yang Allah kasih ke kita itu adalah cobaan, maka kalau dia tidak memandang dengan cara itu, maka dia tidak memiliki pandangan yang baik sebenarnya. Dan ini perkataan ini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Kemudian seseorang yang ketika dia sedang diberikan musibah dan dia tidak meyakini Allah sedang memperhatikan dia, maka dia tidak memiliki pandangan yang baik sebenarnya. Makanya pas waktu dikasih musibah, Allah kasih anugerah kita berapa? 3 langsung. Ini bukti perhatian Allah yang luar biasa kepada hambanya pas waktu lagi dikasih musibah. Dan Allah kepingin kita balik dan dekat sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa manusia merasa hidupnya semuanya susah? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak kembali kepada Allah di saat musibah datang. Akhirnya karena mereka berusaha dengan caranya sendiri, kira-kira datang kenikmatan ngelihatnya sebagai anugerah atau musibah? Masalah. Karena mereka tidak merasakan itu sebagai anugerah. Karena mereka fokus sama masalahnya dan menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri, bukan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka inilah efek orang-orang yang melihat hidupnya penuh dengan masalah. Jelas ya ikhwah? Makanya Rasulullah mengatakan kepada di dalam hadisnya, coba perhatikan ini. Ya ikhwah, di dalam hadis Nabi SAW, Abu Dar yang diriwayatkan oleh Abi Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwasanya dikatakan ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh banyak periwayat, Imam Ahmad Tabrani, kemudian Ibnu Hibban, Mawardi dan Abu Nuaim dan yang lainnya. Dikatakan bahwa kekasihku itu mewasiatkanku, yaitu Rasulullah SAW, dengan 7 perkara. Di antara yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW dikatakan an ukthira, kata-kata la haula wala quwata illa billah. Aku disuruh memperbanyak kata-kata la haula wala quwata illa billah. Artinya tahu enggak? Ada yang paham enggak? Maksudnya kenapa kok disuruh memperbanyak yang ini? Ada yang paham? Paham enggak? Nih, perhatikan baik-baik. Orang yang memperbanyak kata-kata la haula wala quwwata illa billah, maka mereka adalah orang yang sadar. Sadar tentang apa ya ikhwah? Sadar bahwa mereka harus melepaskan dirinya dari segala apa yang mereka lakukan dengan merasa mampu. Karena kemampuan punya siapa? Selesai. Kemampuan punya Allah. Jadi kita ini disuruh ninggalin kata-kata saya bisa. Kenapa? Karena yang bisa bantu kita semua dari bangun tidur sampai tidur lagi cuma Allah, bukan diri kita. Maka kita disuruh nyandar setiap saat sama Allah Azza wa Jalla. Maka inilah nasihatnya, bi anna ukthira la haula wala quwwata illa billah.
poin inilah. Kemudian apa? Kita serahkan semua urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, wa bidzalika falyatawakkalul mutawakkilun. Hendaklah dengan semua itu orang-orang yang bertawakal berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, berserah pasrah. Dan ini kita sebutkan, ya ikhwah, ya, ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemana ininya? Kata-kata wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah. Ini semua enggak? Segala sesuatu enggak? Semua kami minta tolong kepadamulah. Tapi kata-kata itu kita lupa. Kita cuma sekedar lewat di lisan terus. Begitu ada sesuatu yang kita harus hadapi, kita lupa sama Allah dan berusaha sendirian. Terakhirnya dapat solusi atau tidak. Orang yang berusaha sendirian itu menutupi masalahnya pakai solusi atau pakai masalah? Pakai masalah. Begitu nggak dapat solusi, ujung-ujungnya maksiat atau taat? Maksiat. Karena mereka lupa sama Allah. Kalau mereka ingat sama Allah, maka mereka berdoa kepada Allah dan berikhtiar dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Jelas. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan kepada kita doa ini, dan ini nasihatnya ke siapa? Kepada Abu Hurairah. Kata Rasulullah, inni la uhibbuk, aku benar-benar mencintaimu. Janganlah engkau meninggalkan di setiap akhir salat kata-kata Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, ya sesungguhnya tolonglah aku dalam apa? Berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Kita minta tolong sama Allah, bersyukur aja minta tolong supaya Allah ngasih kita menjadi hamba yang bersyukur. Jelas ya ikhwan. Maka pada dasarnya inilah bagaimana Allah menyadarkan kita lewat apa? Musibah, bahwa kita ini nggak bisa apa-apa kalau tanpa pertolongan Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada doa yang di pagi sore itu. Apa doanya? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Di akhir doanya, aslih lisani kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Perbaikilah semua urusanku, jangan serahkan diriku kepada jiwaku tanpa pertolonganmu. Jangan sampai aku mengandalkan diriku sendiri. Secara tidak langsung kita akan mengatakan itu. Inilah pentingnya. Kapan kita mulai sadar bahwa kita nggak bisa? Ketika Allah kasih kita musibah. Pas waktu kita lapang, lupa kita. Betul enggak? Tapi giliran Allah tegur kita dengan musibah. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, musibah itu kebaikan, tanda cinta. Maka dikatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta sama suatu kaum, pasti Allah uji mereka, uji. Ya, makanya disinilah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dari situ ya ikhwah. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, idza aradallahu bi abdihi khair, kalau Allah menghendaki kepadanya hambanya kebaikan, apa yang terjadi? Ajala lahul uqubata fid dunya. Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Pakai apa? Musibah. Tapi kalau Allah menghendaki kepada kita apa? Keburukan. Amsaka anhu bidambihi hatta yuwaffa bihi yaumil qiyamah. Allah tahan dosanya. Paham maksudnya? Tahan dari hukuman. Dosa dibiarin. Dan dikasih hukuman sama Allah. Kapan dikasihnya? Ditahan sampai hari kiamat. Habis dia. Dan balasan di hari kiamat jauh lebih mengerikan dibanding dengan balasan ketika kita di dunia. Karena kelak di hari kiamat ketika Allah kumpulkan kita di padang mahsyar, manusia didekatkan dengan matahari yang begitu panas dan mereka tenggelam sesuai dengan dosanya, dengan keringatnya sendiri. Dan itu adab yang sangat mengerikan. Makanya orang-orang di padang mahsyar juga gak tahan semua. Mereka merasakan adab yang begitu luar biasa. Ya. Dan yang menaungi mereka apa? Dalam hadis Nabi SAW, bahwasanya seseorang itu fidil li sadaqatihi, di
naungan sedekahnya. Mereka dinaungi dengan itu dari panasnya matahari. Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dinaungi adalah dinaungi dari panasnya matahari di padang mahsyar dengan sedekahnya, dengan amal salehnya. Itu yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka rahmat, naungan, ya. Di antaranya apa? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya sedekah, bukan? Ya, banyak amal-amal saleh. Di situ disebutkan tuh ada 7 amal saleh. Ya, maka disinilah seorang akan dinaungi dengan apa? Kebaikannya. Tapi kalau orang yang punya dosa semua isinya bagaimana? Panas 50.000 tahun ya ikhwah. Ya. Nah, ini dalil yang tadi saya sebutkan. Sesungguhnya Allah SWT kalau cinta pada suatu kaum, maka Allah uji mereka. Apa tujuan ujian? Allah kepingin lihat sikap hambanya. Fa in radiya, kalau dia ridho sama Allah. Caranya kita ridho dengan ujian apa? Ada yang tahu? Cara ridho itu simpel ya ikhwah. Balik kemana? Balik ke Allah yang punya kunci. Allah buat kita ridho sama itu. Maka orang yang kembali tadi, kata Rasulullah sebutkan, falahur ridho, dia mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla. Karena yang bisa menjadikan kita ridho terhadap musibah hanyalah Allah Azza wa Jalla. Makanya Rasulullah SAW paling banyak doanya adalah berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, alasannya kenapa? Innahu la adamiyun, tidaklah anak Adam ila qalbuhu baina isba'ini man asabiillah. Hatinya di antara jari-jari Allah. Yang bolak-balikkan senang susah itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Fa'in, ya, dikatakan baina isba'in min asabiillah. Insya'a qama wa insya'a zaqa. Kalau Allah mau ditegakkan tuh hati, tapi kalau Allah mau berpaling tuh hati dari Allah Azza wa Jalla. Jelas? Maka inilah kemudian yang menunjukkan bagaimana Rasulullah sering baca doa itu, paling sering. Makanya kemudian para sahabat dan juga apa, istri Nabi SAW, Ummu Salamah bertanya tentang masalah itu. Ya. Yang berikutnya adalah penghimpitan dalam kubur, dalam menggugurkan dosa. Kenapa? Kok ini bisa terjadi? Apa maksudnya? Ya ikhwah, kubur, tahu kubur? Itu punya sifat asalnya gini. Siapapun yang masuk, mau orang baik, orang buruk, itu awalnya gini. Ketika orang pertama kali masuk, jelas. Sampai bayi yang masuk tuh gini. Bayi apa dasarnya? Makanya sifat asli kubur itu dia menyempit. Maka nanti ketika Allah katakan luaskan, baru diluasin. Kalau enggak, dihimpit. Maka kemudian lihat baik-baik ini. Idza qubiral mayyit aw qala ahadukum atahu malakan aswadan wa azraqan. Yuqal li ahadihima munkar wal akhar nakir. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, ya, disebutkan kalau seseorang itu dikuburkan, ya, maka salah seorang dari kalian akan didatangi oleh apa? Salah seorang kalian, apabila salah seorang dari kalian, ya, dikuburkan atau mati, di sini maksudnya ia akan didatangi ada malaikat yang berwarna hitam dan juga biru. Salah satunya disebut mungkar, yang satu lagi disebut nakir. Ya. Kemudian dalam hadis Nabi SAW dikatakan inna lil qabri, ini dia, dokhtah, bahwa sesungguhnya di dalam kubur itu ada tekanan. Ini nih, himpitan. Ya. Walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'ad ibn Mu'ad. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian selamat, maka tentunya Sa'ad ibn Mu'ad selamat. Antum tahu Sa'ad ibn Mu'ad? Siapa? Sahabat yang ketika dia meninggal, ya, itu langit bergetar, menggetarkan langit karena kebaikannya dia. Ya, maka dikatakan kalau seorang bisa selamat darinya, maka
dia adalah Sa'ad ibn Mu'ad. Tetap nutup gini nih. Ya ikhwah, ini kisahnya. Dia meninggal karena kena busur panah di perang Khandaq. Ketika Nabi SAW mengetahui beritanya, maka Nabi SAW mengatakan apa? Ihtazzat ars. Tahu ihtazzat? Bergetar arsnya Allah Azza wa Jalla. Ars nggak tanggung-tanggung lu. Ya, maka kemudian dikatakan limauti Sa'ad ibn Mu'ad, karena kematian Sa'ad ibn Mu'ad. Ya ikhwah, kelas sahabat yang kayak gitu luar biasanya. Itu kuburan tuh berawal dari gini semua kena bayi kena gini. Ya, makanya ya ikhwah, di antara doa ketika kita, karena doa anak bayi yang meninggal sama orang dewasa sama apa beda? Beda. Di antara doanya apa? Allahumma a'idhu min adzabil qabri. Paham? Ya Allah, jauhkan dia dari adab kubur. Bayi itu bisa memberikan syafaat bagi siapa? Orang tuanya. Tapi ya ikhwah, kuburan itu, makanya kuburan itu memiliki himpitan. Tapi himpitan kubur ketika bagi orang mukmin itulah apa? Pengampunan dosa. Jelas di sini? Paham? Kemudian maka disebutkan bahwa Sa'ad ibn Mu'ad adalah orang yang taat. Akan tetapi apa? Dia tidak bisa lolos dari penghimpitan kubur. Paham ya? Nggak lolos dia. Tetap kena. Kelasnya Sa'ad ibn Mu'ad, arsnya bergetar ketika dia meninggal. Tetap kuburnya gini awalnya, ya. Maka kemudian setelah itu Allah perintahkan apa? Luaskan kuburannya. Dalam hadis Imam Ahmad disebutkan masalah ini. Sejauh mata memandang. Ada beberapa riwayat tentang permasalahan bagaimana Allah SWT memerintahkan untuk diluaskan kuburannya. Maka ini menunjukkan bahwa setelah itu mereka bakal selamat darinya. Ya. Kemudian ad-daghat, ya, menunjukkan bukanlah siksa kubur, tapi melainkan adalah sesuatu yang pasti dialami oleh seorang mukmin di alam kubur. Kelaziman seseorang yang mereka merasakan sakaratul maut ketika hendak meninggal. Jadi himpitan kubur itu kayak sakaratul maut kalau orang meninggal. Orang meninggal itu ngerasain sakaratul maut enggak? Semua mukmin kafir ngerasain enggak? Ngerasain semua. Maka orang ketika dikubur, himpitan kubur itu semua merasakan. Tapi bedanya orang mukmin sama Allah diselamatin, orang kafir lanjutin. Jelas? Ini kondisinya. Dan ini disebutkan sebagai apa? Pengampunan dosa. Kemudian kondisi yang berat pada hari kiamat itu bisa menggugurkan dosa. Di antaranya apa ya ikhwah? Ya, di antaranya ada ketika matahari didekatkan, itu penggugur. Kemudian di antaranya apa? Di antaranya ketika seseorang melewati sirat. Melewati sirat itu tajam nggak sirat? Lebih tajam daripada pedang, lebih. Ya, kebayang tajamnya bagaimana? Nah, nanti kita gambarkan. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamah, ya, urrah, ghurla, buhma." Tahu istilah urrah? Urrah ini apa? Oryan itu apa? Telanjang badan, dikatakan oryan, ya, paham ya? Kemudian ghurla itu apa? Kayak orang dilahirkan, gimana? Belum dihitan kan? Jadi persis kayak balik dilahirkan, plek sudah, ya, disebut dengan ghurla. Kemudian apa? Buhma, ya, buhma itu nggak bawa apa-apa. Ya sudah, badan tok, itu istilah dengan buhma. Jelas di sini? Ya, ini 3 sifat ketika kemudian apa? Mereka dibangkitkan. Siapa yang pertama kali Allah berikan pakaian? Siapa?
Bukan. Nabi persis, subhanallah. Siapa yang jawab tuh? Nabi Ibrahim. Nah, kita pernah bahas ini ya, kapan? Jumat pagi, berarti anda masih ingat. Nabi Ibrahim yang dikasih. Tahu Nabi Ibrahim dikasih kenapa? Ya ikhwah, Nabi Ibrahim itu orang yang bertauhid luar biasa. Dan dia adalah manusia pertama yang dijuluki Khalilullah. Karena kalau Khalilullah, berapa nabi yang dikasih itu? 2. Nabi Ibrahim dan Rasulullah. Rasulullah disuruh ngikutin siapa? Nabi Ibrahim. Kita disuruh ngikutin siapa juga? Disuruh ngikutin bagaimana tauhidnya Nabi Ibrahim. Ya, maka kelak yang dikasih pakaian pertama kali siapa? Nabi Ibrahim. Tapi tetap judulnya manusia dibangkitkan dalam posisi pertama apa? Kayak gini, ini 3 sifat ini. Semua. Kemudian baru nanti dikasih pakaian menurut keimanannya masing-masing. Paham? Dan yang pertama kali dikasih pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kalau kita buka dalilnya kita murojaah yang dulu, tapi nggak usah dah. Ya, karena waktunya nggak cukup. Kemudian ya ikhwah, dikatakan tudna syams yaumal qiyamah min khalq. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti akan ya mendekatkan matahari, didekatkan matahari ya dari para makhluk ya kepada manusia pada hari kiamat, hatta takunu mithla kamikdaril mil, sampai dikatakan ukuran 1 mil, seperti ukuran 1 mil. 1 mil itu berapa kilo? 1,6 ya. Kemudian fayakunu nas ala qadri a'malihim fil araq. Nah, manusia itu ya mereka berdasarkan keringatnya itu sesuai dengan amalnya. Keringat nih. Ya, faminhum may yakunu ila qa'bai. Ini bicara dosa. Kalau kemudian dia punya amal soleh banyak, selamat gak? Gak keringatan. Maka kemudian ada yang mereka terkubur dengan keringatnya sampai kemana? Ka'bai, 2 mata kakinya. Ada yang sampai kemana? Rokbatai, 2 lututnya. Ada yang sampai kemana? Hakwai, pinggangnya. Ada yang sampai apa? Yuljimuhul arqu iljama, tenggelam total dengan keringatnya. Berapa lama ya ikhwah? 50.000 tahun, tenggelam total dengan keringatnya. Kebayang siksaannya. Ini belum bicara neraka kita. Saya pernah juga bahas ini di bab itu. Ya. Maka ini menunjukkan ya di saat itu. Kemudian juga lihat Rasulullah SAW mengatakan pada hari kiamat kelak, dahtun mazilah fihi khatatif wa kalalib wa hasakun takunu binajdin fiha syuwaikah yuqalu sa'dan. Dikatakan licin. Ini sifatnya apa ini? Menggelincirkan. Di atasnya ada besi-besi, kawat-kawat yang berduri, ujungnya bengkok. Kawat duri ujungnya bengkok. Kebayang rasanya? Ya. Kemudian bagaikan pohon apa? Najd. Ya. Disebut dikenal dengan pohon sa'dan. Yang disebut adalah innal jisr adaku minasy'ar wa ahad minas-sif. Dikatakan itu adalah jembatan yang lebih tipis daripada rambut, lebih licin daripada pedang. Apa nama jembatannya? Sirat. Apa yang dalam posisi ini maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjelaskan di dalam Majmu' Fatwanya bahwa perhatikan baik-baik, seluruh kondisi-kondisi ini akan menggugurkan dosa seorang hamba. Proses dia sampai orang yang disirat itu disifati dalam hadis Rasulullah, dia sudah nggak sanggup pakai kakinya. Pakai apa jalannya? Pakai perutnya. Ya ikhwah, pakai perut kemudian ke sobek-sobek, tetap dia bisa selamat tapi dia harus berjalan pakai perut. Sudah istilahnya apa? Ngesot. Dan itu realita. Dan ini disebut sebagai apa? Penggugur
dosa. Ya. Karena apa? Karena tatkala melewati sirat ada sebagian kaum muslimin yang melewatinya sampai tercabik-cabik badannya, sampai tidak bisa berjalan kecuali dengan apa? Perutnya sendiri. Badannya sudah tercabik, kakinya sudah habis. Mana yang sisa? Perutnya yang dia bisa pakai buat tumpuan untuk jalan. Kenapa dia tercabik? Tercabik karena apa? Dosanya. Makanya kemudian apa? Akan tetapi hal itu tidak membuat dia masuk ke dalam neraka, melainkan dia tetap masuk ke dalam surga. Maka apa? Hanya saja apa yang dialami ketika dia melewati sirat sebagai penggugur dosa-dosanya. Sampai di titik itu. Kenapa? Karena kalau orang sudah sampai di kontoroh, dari sirat itu masih ada kontoroh baru surga. Kontoroh ini balas-balasan juga, tapi tentang masalah amalan hati. Kontoroh di bawahnya sungai. Jadi orang yang sampai ke kontoroh, para ulama menjelaskan pasti masuk surga, pasti. Karena dia sudah melewati sirat. Sirat ini yang di bawahnya apa? Neraka. Ini gambarannya, ya. Sampai di situ Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hambanya. Tapi kalau dia sudah begitu banyak, maka kemudian akhirnya dia apa? Nyemplung kemana? Neraka. Tapi kalau dia masih bisa selamat, maka Allah mengampuni dosanya dengan cara itu. Bayang sekarang ya ikhwah. Ini bagaimana pengukur dosa. Allahu Akbar. Kemudian yang lainnya adalah yang terakhir adalah rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala tanpa sebab dari hambanya. Bisa menguburkan dosa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Ya'fu an katsir inilah rahmat Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Coba perhatikan baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan tentang permasalahan apa? Kata-kata ya'fu an katsir. Kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak memaafkan hambanya terhadap apa yang dilakukannya dari dosa-dosa? Ini dia. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, ini penjelasannya. Disebutkan, wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa musibah yang menimpa kalian tidak lain disebabkan karena dosa kalian. Jelas Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Dia bukan tidak sekedar menyiksa kalian, namun Allah langsung memaafkan dosa yang kalian perbuat. Jadi ada yang dimaafin, ada yang dibalas. Yang dibalas sama yang dimaafin lebih banyak mana? Dibalas sama dimaafin? Dimaafin. Kenapa dalilnya? Kalau seandainya, kenapa? Karena Allah memang akan menyiksa seorang hamba karena dosa yang dia perbuat. Ya, jadi kalau dosanya semakin banyak, jadi kalau sudah kebales, dosa kita sudah keterlaluan luar biasa. Paham ya? Begitu banyak, nanti kemudian dosa kebales. Nabi itu ketika melakukan kesalahan, Allah balas dia. Ya, siapa dia? Di antaranya Nabi Ayub. Tahu kisahnya Nabi Ayub? Kita akan kupas di perkataannya di perkataannya Abdullah bin Abbas. Ada di bawah pas setelah dalil ini. Ya. Ini menunjukkan ya ikhwah bahwa seseorang itu ya lebih banyak Allah maafin daripada Allah balas. Karena kalau seandainya Allah lebih banyak balas daripada maafin kita, berbalik, ya, maka Allah katakan dalam surat Fatir ayat 45. Ini dalilnya. Kata Allah SWT apa? Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Kata Allah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyiksa manusia karena perbuatannya, maka dia tidak akan pernah menyisakan, meninggalkan sesuatu pun di atas muka bumi. Sama sekali, semuanya habis mati. Jelas. Jadi kita masih hidup ini karena banyak dimaafin. Itu prinsipnya. Tapi kalau banyak dibalas, maka ini ayatnya menjelaskannya. Jadi yang dibalas ke Allah apa?
dosa yang sebagian kecil karena saking banyaknya dosa kita ya ikhwan. Kita ngelakuin dosa itu bukan sekedar harian, jam-jaman, kadang-kadang menitan dosa. Paham? Dalam sehari. Sadar nggak? Kadang-kadang kumpul sama orang nggak kerasa riba. Habis sadar, iya ya, ngomongin orang tadi. Nggak sadar kita tahu hukum riba kan? Tahu, kadang-kadang ingetin orang, tapi begitu ngobrol asik, maka mulai kita nyeletuk, oh fulan gini. Mulai sadar, kok gini ya. Ini menunjukkan bahwa kita sering melakukan dosa-dosa yang nggak terasa. Kadang-kadang kita bercanda, tapi bercanda ke teman sampai nyakitin dia. Dan kita sadar nggak kadang-kadang? Nggak sadar. Dan itu dosa. Banyak dosa demi dosa yang kemudian kadang-kadang kita tidak sadar itu dosa. Makanya kebayang berapa banyak kita melakukan dosa, ya ikhwah, dalam sehari saja. Makanya begitu banyak kemudian orang-orang yang kemudian saleh, mereka jaga lisannya untuk nggak banyak ngomong. Karena nggak banyak ngomong itu lebih bermanfaat daripada ketika kita ngomong banyak kepelesetnya. Tapi tentunya berkata dengan perkataan yang baik itu lebih bermanfaat daripada diam. Paham ya? Jadi para ulama menjelaskan tentang permasalahan ini. Ada sebuah perkataan ulama salaf tentang permasalahan ini. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Dalam kitab ya disebutkan di dalam kitab Al-Hilyah ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ada di situ ya. Ya. Dikatakan an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas dikatakan ya sahibud dam la ta'man min su'in aqibatihi. Ya, jangan pernah engkau merasa aman dari keburukan akibat keburukan dosa. Kenapa? Walamma yatba'ud dambi a'dham minad dambi idza amiltahu. Sesungguhnya yang mengikuti dosa, itu lebih gede daripada dosa yang kau lakukan. Faham maksudnya mengikuti? Efek dosamu itu lebih ngeri daripada perilakumu. Jelas. Maksudnya efek dosa lebih ngeri daripada perilaku. Coba perhatikan, saya tutup dengan hadis ini. Saya buka. Ya ikhwah, ngomong itu ringan enggak? Ringan kan? Oke, lihat dari sini. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya apa? Ada. Kata Rasulullah SAW, innal abda la yatakallamu bi kalimah. Sebentar. Sesungguhnya seseorang hamba itu berkata dengan sebuah perkataan. Faham maksudnya sebuah perkataan? Kemudian perkataan ini nggak nyambung. Nah, jelas. Nah, kemudian apa? Ma yatabayyanu ma fiha. Ya. Tanpa apa? Dia perhatikan dampaknya. Kadang-kadang orang asalnya plus. Akhirnya apa? Yahwi biha finnari ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Itu bisa mengakibatkan dia terjerumus ke neraka lebih dalam daripada jaraknya timur ke barat. Omongan lu, sebuah kata plek keluar nih, begitu kita nggak perhatikan efeknya, itu dampak dosanya lebih dalam jerumusin kita ke neraka daripada jaraknya timur ke barat. Kebayang nggak? Ujung dunia ke ujung dunia nih, ya masih nggak ada apa-apanya dengan kita tenggelam ke neraka lebih dalam dari itu. Simpel kan? Dosanya kelihatan, tapi efeknya gedenya luar biasa. Faham? Contoh perkataan syirik. Contoh aja. Gampang keluarnya. Sadar gak manusia kadang-kadang kalau syirik? Gak sadar kadang-kadang. Karena kejahilannya dia. Tapi begitu dia nyeletuk kata-kata itu ya ikhwah, maka kemudian dia bisa tenggelam ke neraka, bisa sampai dalamnya luar biasa. Belum lagi contoh-contoh yang lain, banyak hal. Makanya ya perhatikan baik-baik, jangan pernah kita
kemudian lalai sehingga kita bisa terjerumus ke dalam akibat yang sangat mengerikan dan kita nggak sadar kalau itu adalah bencana dan kebinasaan bagi kita sendiri karena amal yang kita anggap remeh. Nanti insya Allah perkataan Abdullah bin Abbas ini kita akan kupas dalam pada pertemuan berikutnya insya Allah biidznillah. Abdullah bin Abbas mengisahkan dampak-dampak kemaksiatan atas orang yang lihat sepele, simpel, kadang-kadang nggak maksiat, sedih kenapa, dan itu efek-efeknya bagaimana, dan dicontohkan terhadap Nabi Ayub. Bagaimana Nabi Ayub kok bisa kemudian Allah uji? Maka kemudian Abdullah bin Abbas mengisahkan tentang awal ujian Nabi Ayub alaihissalam. Maka mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita rahmatnya, mengampuni dosa kita, memberikan kita petunjuknya, dan mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah di atasnya, serta dijauhkan dari fitnah dunia, serta mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.